Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Azma Paramita dengan NPM 10070320036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas perencanaan kota, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan tata kota di Mojokerto dengan kajian studi banding di kota Berlin, Jerman. Nah, sini perencanaan tata ruang kota Mojokerto upaya mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan. Nah, pembahasan kota Mojokerto sendiri, kondisi sosial dan lingkungan di kota Mojokerto mengalami penurunan. Ditandai dengan beberapa hal, yaitu polusi akibat beban emisi, belum optimalnya transportasi publik, tidak optimalnya pengelolaan sektor informal, hingga alih fungsi lahan. Nah, di sini menurunnya kondisi sosial dan lingkungan secara global memunculkan konsep global pembangunan berkelanjutan. Inti dari pembangunan berkelanjutan ini adalah mewariskan kelayak hunian kota bagi generasi yang akan datang. Di wilayah ini, konsep turunan dari pembangunan berkelanjutan yaitu kota berkelanjutan dihadirkan sebagai kesepakatan global yang diaktualisasikan secara lokal untuk menangani masalah perkotaan. Nah, di kota Mojokerto ini, melakukan penelitian ini agar bisa berfokus pada penilaian kemampuan substansi perencanaan tata ruang dalam RT/RW untuk mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan. Nah, untuk latar belakang permasalahan, urbanisasi merupakan penyebab utama perubahan iklim karena konsumsi bahan bakar fosil dunia terjadi 75% di kota. Secara lokal, ledakan penduduk akibat urbanisasi di Mojokerto ini menyebabkan beberapa permasalahan seperti banjir, meningkatnya kebisingan, penurunan permukaan air tanah, permasalahan sampah, kekumuhan kota, pencemaran air, dan pencemaran udara. Nah, untuk RT/RW Mojokerto sendiri, perencanaan tata ruang Mojokerto yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 ditinjau melalui konsep kota berkelanjutan. Hasil penelitian adalah data primer berupa substansi dokumen rencana tata ruang wilayah kota Mojokerto yang digolongkan pada kriteria kota berkelanjutan. Selain data primer, hasil penelitian memuat wawancara dengan stakeholders merupakan konsep mereka tentang kota berkelanjutan dalam Perda RT/RW. Terdapat 5 kriteria kota berkelanjutan yang diteliti pada Perda RT/RW. Kriteria-kriteria yang dimaksud adalah ekonomi, ekologi, equity, engagement, dan energi. Nah, di sini ada beberapa contoh dari ekonomi sendiri, bisa dilihat pada bab yang nanti akan kita jelaskan pada makalah yang akan saya share nanti. Nah, lalu di sini ada proses perencanaan atau perancangan. Perencanaan adalah salah satu dari fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, controlling. Sedangkan definisi perencanaan itu sendiri adalah proses penetapan tujuan organisasi dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan serta batasan-batasan organisasi. Yang pertama, proses perencanaan dan perancangan. Nah, di sini ada beberapa peranan pemerintah kota. Peran pemerintah kota yang seharusnya dapat ditunjukkan melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Sebagai berikut, instansi-instansi lain di jajaran pemerintah kota selain BKPRD malah membentuk satgas-satgas lain di penataan ruang. Kebijakan efisiensi anggaran yang tidak memprioritaskan BKPRD, lalu kebijakan dari pusat di mana peraturan mengenai forum BKPRD dicabut demi kemudahan investasi. Nah, di sini ada beberapa temuan agar menganalisanya, yaitu pada tahap perencanaan tata ruang, pemerintah kota belum dapat memfasilitasi masyarakat menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat pada tahap perencanaan seharusnya. Dilakukan melalui pemberian edukasi, melakukan sosialisasi menyeluruh, rencana tata ruang, hingga akhirnya masyarakat dimampukan untuk turut serta dalam penyusunan RT/RW Kota Mojokerto. Lalu peran pemerintah Mojokerto sebagai negosiator dalam kota berkelanjutan harus mampu
menjembatani koordinasi antara stakeholder. Pemerintah Kota Mojokerto saat itu tidak melakukan proses uji publik maupun FGD yang melibatkan masyarakat maupun pihak swasta secara luas. Sebagai akibatnya, perencanaan peruntukan lahan pada Perda RT/RW Kota Mojokerto rawan menimbulkan konflik karena beberapa rencana RTH mengambil lahan milik warga. Dan peran pemerintah Kota Mojokerto dalam menyaring memasukkan dari bawah juga belum dapat dioptimalkan. Menyaring masukan selain melalui FGD, fungsi lembaga BKPRD selama ini sudah tidak sesuai lagi dengan tugas dan fungsi yang seharusnya. Nah, ini untuk gambaran konsep perencanaannya. Nah, di sini itu ada planning, yang di dalamnya ada managerial function, goal-oriented, pervasive, continuous activity, intellectual process, futuristic, and decision making. Nah, di sini ada beberapa contoh gambaran dari planning ya, dari petanya, bentuk sketsanya, lalu lahannya, dan untuk RTH-nya. Nah, untuk RTH sendiri, di sini sangat mendetail, mulai dari jenis ruang terbuka hijau publik yang direncanakan di Kota Mojokerto hingga merencanakan ruang terbuka hijau privat bagi tiap parcel bangunan. Namun yang seperti yang telah dibahas pada makalah sebelumnya, bahwa rencana tata ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto sebesar 20%, mayoritas mengambil lahan milik warga dan bukan dibangun di aset lahan pemerintahan kota. Nah, Perda RT/RW Kota Mojokerto juga mendetailkan aspek perencanaan non-teknis, seperti pada perencanaan teknisnya. Aspek non-teknis pada intinya adalah pengurangan sampah dari sumber melalui konsep 3R, reduce, reuse, and recycle. Salah satu aspek non-teknis perencanaan persampahan yang juga terlewatkan dalam Perda RT/RW menurut perspektif stakeholders adalah bahwa tempat area TPA yang diletakkan di pinggir kota selalu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan tidak pernah ada koordinasi. Kesimpulan. Nah, di sini bisa kita lihat kesimpulannya. Saran yang bisa kita berikan antara lain sebagai melakukan revisi Perda RT/RW melalui perlibatan stakeholders, terutama aspek rencana arahan pembentukan ruang. Lalu memberikan telaan staf pada wali kota terpilih untuk meninjau kembali tim-tim bentukan instansi pemerintah kota yang berkaitan dengan penataan ruang. Nah, di sini kita bisa lihat kajian studi banding di Kota Berlin ya. Nah, di Kota Berlin sendiri, ada beberapa hal yang bisa menyokong keseimbangan sistem di Kota Berlin, yaitu perencanaan pengguna lahan, pembatasan lalu lintas mobil pribadi, perencanaan ruang terbuka hijau, lahan parkir, dan pengembangan transportasi umum. Nah, di Kota Berlin ini 5 aspek tersebut sudah terpenuhi dan sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Kota Berlin memiliki susunan perancangan yang baik untuk tata guna lahannya juga tidak berantakan. Selain itu diketahui bahwa peranan Jerman sebagai pelopor teknologi di bidang pelestarian alam, energi terbaru, akan serta pemanfaatan sumber daya alam secara efisiensi berdampak positif terhadap perekonomian dan pasar tenaga kerja di Kota Berlin sendiri. Cabang industri yang terkait memberi kontribusi berarti untuk pertumbuhan berkesinambungan dan turut serta dalam pengembangan teknologi baru, baik di sektor energi maupun di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Begitu juga dalam teknologi bahan dan material. Nah, di sini bisa kita lihat memang populasi terkonsentrasi di wilayah Indonesia itu penduduknya sangat berpusat di Jawa. Nah, sedangkan Berlin, kota besar di Jerman, hanya berpenduduk 3 juta jiwa. Beberapa contoh di bawah berkembangnya di kota Berlin yang dapat diterapkan di kota Mojokerto untuk patokan perencanaan tata kota, yaitu mengurangi jumlah kendaraan dan mengganti dengan transportasi umum, seperti kereta cepat, taksi, bus, atau kereta biasa. Di Berlin sudah menerapkan hal tersebut sehingga di kota Berlin ini sangat sehat dan mampu menunjang kesehatan masyarakat karena tidak ada debu, jarang ada polusi, dan asap kendaraan. Lalu sistem desentralisasi yang sangat efektif untuk mengontrol urbanisasi. Mengontrol arus perkembangan pertumbuhan masyarakat dengan sistem KB per kepala keluarga. Nah, kajian teorinya. Nah, di sini kajian teorinya kita bisa lihat dari sini seperti tata kota Berlin, ada tempat wisata atau tempat yang sangat berharga di kota Berlin, lalu ada kemajuan teknologi, ada diskusi antar perusahaan mengenai kemajuan teknologi atau
kemajuan perancangan tata kota selanjutnya. Ini lahan parkir yang rapi, ada juga bensin yang bisa isi sendiri, ada kereta cepat, dan ada bus juga yang bisa membantu kota Berlin ini lebih maju. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.